Hello, trader. Malam kali ini saya akan langsung menyusul video yang kemarin. Sekarang saya akan bahas tentang fail to return alias gagal kembali. Yap. Oke. Buka pin, lalu apa itu fail to return? Fail to return. Gagal kembali. Maksudnya harga, gini deh. Di sini ada support masa dulu, support, lalu harga ini harga dari atas ke bawah, lalu ngebreak ini support seperti ini, bisa langsung drop atau sideways dikit, engulf dan drop. Nah, ini kemarin kan sudah kita bahas ya, ini namanya flag limit. Flag limit. Drop, base, drop. Nah, kalau kita zoom di sini, kalau kita zoom yang ini maksudnya. Kotak ini kalau kita zoom, drop buat base, lalu drop. Nah, fail to return itu yang ini. Yang ini. Yang pucuk yang ini, fail to return. Jadi dalam drop base drop itu kalau kita zoom ada pucuk ke atas seperti ini. Ini namanya fail to return. Nah, fail to return itu terbentuk dari satu, bisa juga dari support resisten yang di break ini garis SR, break, engulf dulu, lalu retrace, lalu drop. Ini fail to return. Yang pucuk yang ini. Biasanya di dalam flag pasti ada. Dalam flag. Fail to return ada. Yang penting kita punya SR. Ketika harga itu membentur supply demand atau support resisten, biasanya akan terbentuk fail to return. Drop seperti ini, menembus garis merah, lalu membuat base, lalu drop. Kita punya fail to return. Jadi fail to return atau flag itu tidak melulu harus persis di zona resisten support ini. Enggak. Bisa juga dia akan break, lalu retrace, membuat base-nya di atas seperti ini, lalu drop. Ya, ini zona fail to return kita. Yang ini, bisa juga yang ini, bisa juga yang ini. Tuh, fail to return. Nah, hubungannya apa? Oh, penting banget. Yang pertama, flag limit itu adalah ketika Anda sudah jeli melihat flag limit, barrier market itu batas-batas atas bawah batas market itu sudah jelas pasti. Kayak ini. Lihat, flag limit yang kemarin saya sharing. Ini flag limit
Ini juga termasuk flag limit. Lebih jelas gitu loh, barrier market. Lihat deh. Ini flag limit, flag limit. Lalu flag limit drop. Nah, ini market juga. Pemetaan kita akan sangat jelas kalau flag limit sudah nyantol di otak. Di sini ada flag limit. Sini flag. Lihat. Enak kan? Nah, kita nanti akan cari fail to return. Fail to return. Nah, flag limit itu fungsinya ya ini sebenarnya. Untuk tahu batas atas dan batas bawah market. Tapi enggak hanya itu. Enggak hanya itu. Oke, fail to return. Kita punya SR, support, resisten. Di sini kita punya engulf, lalu retrace. Ini dia fail to return kita. Fail to return. Jadi ini adalah zona yang asik untuk cari sinyal entry, cari price action, cari reaksi. Itu. Di sini ada SR, ada engulf, ada fail to return. Banyak juga sih. Di sini ada juga fail to return. Engulf, retrace ke atas, lalu drop, fail to return. Semua time frame ada. Jadi biasanya fail to return biasanya ada di dalam flag limit, atau ya nggak selalu sih, tapi rata-rata ada kalau di zoom. Ini lihat, kita punya SR, candle ini, candle biru, ngebreak, lalu retrace. Ini flag limit. Kalau di zoom, ini ya, klik. Ini kalau di zoom, yes. Ini retrace. Jadi fail to return. Fail to return ini yang saya cari untuk entry. Rata-rata fail to return. Lalu dalam zonanya pasti ada reaksi. Lalu kita lihat reaksinya. Fail to return. Fail to return. Ini break, engulf, lalu retrace. Nah, di sini fail to return. Di sini juga fail to return tidak harus ngebreak SR ya. Jadi ada lagi yang namanya gini. Di sini membentuk pucuk, lalu retrace, lalu harga ini ngebreak SR yang ini. Di sini ada SR, lalu retrace. Yap. Kita punya fail to return lagi. Ini namanya fail to return, FTR. Di sini juga ada resisten. Sorry. Di sini ada resisten juga.
Dan ketika retrace akan membentuk FTR juga. Warnanya saya gini, retrace atau membentuk base atau apalah. Ini fail to return. Ini SR. Jadi syarat fail to return kayak flag ya. Dia harus ngebreak dulu, lalu retrace. Nah, pucuk yang retrace ini namanya fail to return. Ini ngebreak, ini fail to return-nya. Ngebreak, lalu kita tunggu membentuk pucuk juga. This fail to return, fail to return. Yap, fail to return. Fail to return. Ini zona yang sangat penting. Nah, jadi fail to return, contoh, ketika dia break fail to return yang kiri, dia akan retrace, lalu akan membuat fail to return yang baru. Lalu drop, ngebreak lagi yang ini, ngebreak, fail to return. Yes. Karena ini fail to return kita yang baru. Yang ini dan yang ini. Jadi zona supply and demand itu ya jangan dibablasin juga ya. Karena ini kalau Anda bablasin garis yang hijau ini sampai ke sini, ya kurang tepat sih. Jadi yang benar itu yang ungu. Reaksi harga ini karena ada zona ini. Tuh. Fail to return. Di chart ya banyak banget. Contoh di Euro USD. Di mana-mana ada kok fail to return. Dudut. Nah, kita punya flag limit. Kalau di zoom di sini, coba ke time frame lebih kecil. Di sini ada fail to return juga. Fail to return. Di sini kita punya SR. Kita punya flag limit. Nah, flag limit yang ini, kalau di zoom, kita akan punya fail to return. Oke, mungkin kita bisa langsung anggap ini fail to return, tapi akan lebih akurat jika di zoom. Jadi fail to return itu penting banget tadi CAD JPY ya. Sangat penting banget. Nah, ini CAD yen. Ini ada di sini ada SR ya. SR banyak yang nge-sell di sini banyak yang sell juga, di sini juga banyak yang nge-sell. Saya akan cari sinyal entry di area sini. Time frame daily. Oh, di sini juga ada fail to return juga di bawahnya. Jadi saya juga akan cari entry di sini di time frame kecil. Gini, kenapa saya prefer daily, monthly, dan weekly untuk markingnya? Karena kita bisa lihat price action di time frame yang kecil, di M30, M15, M5, dan M1. Kalau Anda hanya markingnya di time frame H1, M30, Anda akan kesulitan cari reaksinya. Ini.
Contoh saya ke time frame daily ya. Saya akan cari konfirmasi di M30 dan M15. Nah, kalau Anda hanya marking di M time frame kecil M30 H1 ini, M1 itu tidak mampu untuk membaca chart, untuk membaca gerakan kucil. Jadi gerakannya harus tick chart. Di sini nggak nutut. Jadi itulah kelebihannya kenapa kita harus time frame besar. Fail to return di sini. Oke, paham kan fail to return? Nah, ini di sini ada fail to return juga di flag yang ini. Fail to return itu biasanya fail to return yang ada dalam flag itu sangat kuat. Coba ini kita zoom. Di sini. D1 masih belum kelihatan. Ya ini 4 kelihatan baruan. Di sini fail to return. Yap. Kalau mau lebih akurat ya kita zoom. Oh, area sini fail to return-nya. Mana? Ya yang ini, area ini. Iya kan? Skenario ini banyak sih, banyak terulang. Ada dia ngebreak, lalu retrace membuat fail to return, lalu down membentuk price action reaksi. Di sini ada compression bla bla bla. Biasanya mereka akan bermain-main di sekitar area SR yang hasil ngebreak ini. Ini kan shadow hasil ngebreak. Perhatikan shadow hasil ngebreak. Nah, di sini mereka akan membuat resisten. Lalu pada suatu ketika trader pasti akan menganggap ini area yang bagus untuk penempatan stop loss. Kalau ada pucuk, banyak kan orang yang menganggap ini resisten kuat kan pasti. Dan ketika harga mencapai ke titik ini, banyak yang sell pasti price action seperti itu. Orang yang nggak tahu price action pasti akan menganggap ini akan banyak yang sell di sini. Tapi ya mereka karena nggak tahu zona true si FTR, banyak yang kena stop loss di sini, sangat banyak. Dan apa yang terjadi? Hinggap di fail to return, lalu di sini time frame kecil pasti ada reaksinya juga, lalu drop ke bawah. Kenapa drop ke bawah? Karena kesini hanya untuk menjemput stop loss. Ya bukannya jahat sih, karena market kan cari likuiditas. Oke. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semangat belajar. Saya juga semangat belajar juga. Kita semua belajar. Karena market gimana ya, memang terus berubah. Price action tahun lalu sama tahun sekarang sebenarnya sih sama, cuman ya harus lebih jeli karena partisipannya makin banyak. Oke, thank you.